Hehehe, kisah Pilpres masih akan berlanjut. Akan ada lebih banyak drama sadis. Ini dia info terkini Widya. Secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3, Walaupun rekapitulasi suara belum selesai, bau busuk kecurangan sudah menyebar kemana-mana. Mulai dari aplikasi Sirekap yang gemar melambungkan suara 02, sampai 500.000 suara untuk satu TPS. Server KPU yang berada di Cina, sampai aroma money politik yang disinyalir langsung di bawah komando aparat. Herannya, Paslon 02 sudah merayakan kemenangan di mana-mana. Bahkan sudah mulai mengedarkan nama-nama yang akan diusung jadi menteri. Tidak cukup di situ, lobi politik mulai ditebarkan kemana-mana. Tapi di balik itu semua, banyak yang belum sadar. Perebutan kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo telah dimulai. Mereka berebut siapa yang akan menjadi pengendali negeri ini. Tanda-tanda sangat jelas. Gibran melangkahi Prabowo dengan berkata akan merangkul semua. Yang paling menghebohkan, Gibran akan merangkul Anies. Pak Lurah pun gak mau kalah memperjuangkan Gibran agar bisa melibas Prabowo. Sibuk melobi Surya Paloh agar tidak menjadi oposisi. Ini semua kan jelas aneh. Di mana-mana ban serep kan mestinya baru digunakan setelah ada trouble dengan ban utama. Gerakan itu semua tentu saja dibaca kelompok Wowo. Prabowo buru-buru bertemu Caimin. Entah lobi apa yang telah dibicarakan. Keduanya kemudian berfoto bersama dengan wajah sumringah bagai pengantin baru yang siap sehidup semati. Dan kemudian Budiman Sujatmiko, salah satu pendukung awal Pak Prabowo, sudah berteriak, koalisi pemerintahan ada di tangan Prabowo, bukan Jokowi. Jreng-jreng. Apa yang dilakukan Prabowo ini jelas membuat gentar kubu Jokowi Gibran. Jokowi padahal sudah mempersiapkan langkah panjangnya, mempertahankan kekuasaan sejak jauh-jauh hari. Susah payah Jokowi menaklukkan NU sejak 2019 dengan menempatkan Gus Yahud sebagai Menteri Agama. Waktu itu alasannya karena katanya Gus Yahud selalu gigih melawan radikalisme. Alasan terselubungnya untuk menguasai NU. Mendekati kakak Gus Yahud untuk dijadikan ketum PBNU. Nah, dari situ NU dalam genggamannya. Campur tangan Jokowi masih banyak lagi. Tapi sekali lagi kubu Prabowo tidak akan tinggal diam. Kalau kita perhatikan baik-baik, sejak hari pencoblosan selesai, Prabowo sudah jarang memuji Gibran ataupun memuji Jokowi. Hanya mengucapkan kalimat-kalimat normatif tentang keberlanjutan. Tidak lagi menyebut keberlanjutan dari apa yang telah dirintis Bapak Jokowi. Seperti yang dulu sering dikatakan Prabowo. Masa-masa menjilat Jokowi bagi Prabowo telah usai. Kini justru masa-masa bagi Prabowo untuk waspada agar kekuasaannya tidak dicaplok Jokowi melalui anaknya. Apalagi bukan rahasia umum bahwa berita Prabowo hanya akan memegang kursi RI 1 selama 2 tahun dan selanjutnya dilanjutkan oleh Gibran. Tentu berita ini bukan sekonyong-konyong beredar begitu saja. Pastilah ini kebocoran berita dari sesuatu yang memang telah direncanakan. Dan akhir-akhir ini kita selalu melihat kabar burung selalu menjadi nyata. Berita tentang ambisi Jokowi untuk membuat dinasti politik misalnya. Sejak 2020, pelan-pelan kita melihat kebenaran dari berita burung itu.
Prabowo pasti mewaspadai berita ini. Tim ses Prabowo dan pendukung organiknya tentu tidak akan tinggal diam. Kubu Prabowo bahkan juga sudah menyiapkan sosok muda dan ganteng yang pelan-pelan dipersiapkan untuk mengalihkan perhatian publik dari sosok Gibran. Mayor Teddy misalnya. Jangan dikira kemunculan Mayor Teddy itu hanya kebetulan. Ini semua pasti sudah didesain, direncanakan. Sosok muda ganteng dengan pendidikan dan karir yang jelas. Aksi-aksi Mayor Teddy yang menarik perhatian publik tentu saja bukan suatu alasan, bukan tanpa alasan, dan benar saja dalam waktu singkat para emak dan Gen Z terpesona dan tersihir oleh Mayor Teddy. Barisan Prabowo yang dipersiapkan untuk meminggirkan Gibran bukan cuma Mayor Teddy. Masih ada AHY yang kemarin baru saja dilantik jadi Menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang. Kabinet Prabowo ke depan akan menjadi ajang AHY untuk perform. Publik akan segera mengingatnya sebagai seorang menteri dengan tindakan dan aksi yang jelas. Ini tentu menjadi amunisi tersendiri bagi AHY untuk maju dalam kontestasi 2029. Sedang Gibran, sebagai wapres mungkin dia cuma akan bisa melihat dari pinggir, masuk kantor tanpa melakukan sesuatu yang jelas. Bahkan acara seremoni yang seharusnya dihadirinya bisa jadi hanya seremoni kecil, tidak penting dan tidak ada gaungnya secara nasional. Sebab itulah tugas Ban Serep. Sebagaimana orang sering menanyakan, apa tugas Pak Kiai Ma'ruf Amin selama menjadi wapresnya Jokowi? Bila Jokowi sukses membuat Kiai Ma'ruf Amin hanya terlihat ban serep, padahal Kiai Ma'ruf bukan orang kalang-kaleng. Ia ketua MUI, mantan ketua Syuriah PBNU, keturunan ulama besar dan tentu saja cerdas, bahkan orang bukan sembarangan. Apalagi hanya sekelas Gibran, dan kita yakin Prabowo pasti telah bersiap akan hal ini. Melihat bagaimana cara Jokowi merebut jalan bagi anak-anaknya, termasuk dengan melanggar konstitusi, ini semua akan makin menambah kewaspadaan Prabowo. Jangan kaget, bila setelah ini kita akan semakin sulit melihat kemunculan Gibran. Bahkan Gibran mungkin juga akan sangat jarang bertemu Prabowo selaku Presiden RI dan atasannya. Untuk menghadap Prabowo, Gibran harus mengajukan izin dan menunggu seharian di kantor presiden tanpa ada kejelasan akan ditemui atau tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja bukan tidak mungkin. Kita semua tahu bagaimana di awal pemerintahan Jokowi, Hasto yang petinggi PDI Perjuangan, partai pengusung Jokowi, dipersulit menemui Jokowi meski telah menunggu seharian dan mengajukan surat pada Menteri Pratikno. Prabowo dan orang-orangnya tentu telah mengantisipasi hal ini. Apalagi kita tahu, kekuasaan seorang presiden Indonesia itu sangat besar. Bukan hanya menguasai tentara dan polisi, serta aparat sipil. Tetapi juga punya kemampuan untuk mengendalikan informasi. Maka jangan kaget, bila sebentar lagi berita-berita tentang Gibran akan tenggelam, akan senyap. Mengingat ganasnya bapaknya merebut jalan bagi karir politik Gibran, Kaisang dan Bobi, pastilah Prabowo telah menyiapkan exit tol bagi masalah ini. Tak akan ada matahari terkembar. Dan siapa yang akan dipersiapkan Prabowo untuk melanjutkan suksesinya dari Trah Sumitra Joyo Hadikusumo? Ada Budi Jiwandono, petinggi Gerindra yang ganteng, berpendidikan tinggi, dan tentu saja layak untuk dijual. Sebentar lagi ia akan jadi menteri
Dan ini tentu akan memoncerkan namanya di muka masyarakat Indonesia. Gibran, silahkan menangis. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya